Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang supir tangki air bersih ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diduga pelaku penembakan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata. Korban ditembak saat melintasi jalur poros DKI menuju kawasan Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak di tengah perjalanan saat sedang berkendara mengangkut pasukan air bersih. Korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah DKI dan hingga kini kondisinya masih kritis. Pasca kejadian ini, petugas TNI Polri memperketat pengamanan di sekitaran lokasi. Indo siang dengan informasi api menghanguskan sebuah rumah warga di kota Gorontalo pada Jumat sore. Seorang perempuan berusia 40 tahun ditemukan tewas mengenaskan saat terjadi kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Naas, sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur, diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada tidur, sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat so tidak sempat lagi karena api itu dari vertikal dan atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29 menit. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua, kemudian ada indikasi kritis, sehingga dipicu dengan panas, makanya di dalam kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut.
Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Pertama lihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil, dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Lantaran merasa ditipu, belasan emak-emak warga Cempaka Putih nekat mencegat mobil pemilik travel umroh di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Para wanita ini dijanjikan umroh murah senilai 8 juta rupiah dan sudah menyetorkan uang, namun keberangkatan tidak jelas. Mobil yang dikemudikan pria lansia ini dihentikan paksa belasan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya, belasan orang mayoritas emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Warga mengaku geram dengan pria lansia tersebut karena dituduh menipu mereka yang dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pria lansia yang sedang bersama keluarganya ini dibawa ke Polsek Metro Senen. Para korban mengenal terduga pelaku pada awal 2025 lalu yang mengaku pemilik PT Berkat Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang, mulai dari 6,5 juta hingga 8,5 juta rupiah. Para korban mulai membayar sejak April 2025 dan dijanjikan berangkat pada akhir Januari 2026. Pembayaran pertama kali disuruh bayar harus sekarang, hari ini juga kita sudah transfer tuh. Nah, dari bulan April itu sampai kita dijanjikan Januari, akhir Januari kita mau berangkat, ternyata tidak berangkat sama sekali. Waktu kita tanyakan pengurusan visa awal Januari saya tanyakan, oh iya gampang. Tapi di tengah proses visa itu kita juga diminta itu buku rekening. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.